kita ada 74.000 desa, terverifikasi dokumen itu baru 90. Apa sebenarnya kendala yang terjadi ketika pemerintah pusat melalui Kementerian Desa melakukan kebijakan baru untuk pendataan dan verifikasi kembali badan usaha milik desa yang ada di desa-desa? Apakah kebijakan ini susah diaplikasikan? Ataukah ada kekosongan peran yang tidak maksimal menurut saya dari pendamping desa? Karena pendamping desa penting dalam hal ini gitu. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Desa bicara. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi di YouTube-nya Desa Bicara. Kami dari Desa Bicara kali ini ingin ngobrol. Kita ketahui bersama, kemudian pasca PP nomor 11 tahun 2021 keluar terkait dengan badan usaha milik desa. Nah, Kementerian Desa mengeluarkan kebijakan baru terkait BUMDes ini, yaitu Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 3 tahun 2021 tentang pendaftaran, pendataan, dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan barang dan atau jasa badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. Peraturan Menteri nomor 3 tahun 2021, Peraturan Menteri Desa tepatnya, Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 3 tahun 2021 yang berkaitan dengan pendaftaran gitu ya. Pendaftaran, termasuk pendaftaran paling banyak itu terkait dengan pendaftaran badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama atau BUMDesma ya. Dalam peraturan ini tentu ada beberapa hal yang menjadi sorotan gitu ya. Karena pemerintah desa diwajibkan untuk mendaftarkan BUMDesnya di masing-masing desa sesuai dengan ketentuan yang ada. Misalkan seperti di PP nomor 11 itu terkait dengan penggunaan nama. Jadi kawan-kawan di desa, BUMDesnya harus berubah nama kalau tidak sesuai dengan formatnya begitu ya. Terus harus mendaftarkan kembali nama itu ke Kemenkumham setelah mendapat registrasi, menyampaikan kelengkapannya ke Kementerian Desa gitu ya. Terus melengkapi legalitas, kebutuhan legalitas lainnya seperti ADRT, PRDes-nya, terus kemudian program kerja dan struktur pengurus. Nah, itu harus lengkap begitu ya. Nah, proses inilah yang menjadi kendala di lapangan atau tantangan tepatnya. Nah, tantangannya adalah kita tahu bersama BUMDes yang ada di desa masih banyak kemudian lebih fokus pada bagaimana upaya mereka mengembangkan unit usaha yang akan mereka lakukan di BUMDes gitu. Nah, banyak tantangan tentunya bagi Bapak Ibu kawan-kawan di desa yang sedang mengembangkan BUMDesnya untuk terus bergerak begitu. Karena BUMDes ini diharapkan mampu menjadi kekuatan ekonomi baru di desa. Dalam artian kekuatan ekonomi baru adalah bisa jadi penggerak ekonomi bagi desa. Menggerakkan ekonomi desa tentu akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di desa. Nah, harapan lainnya dari BUMDes ini adalah tidak hanya sekedar ada pendapatan dan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga ada dampak sosial yang diberikan oleh BUMDes secara tidak langsung. Misalkan kalau misalkan BUMDes kawan-kawan punya unit misalkan yang berbasis pada kebutuhan dasar, misalkan air, listrik, misalkan yang desanya memang akses air bersih dan listrik mungkin belum terpenuhi, maka BUMDes bisa mengelola satu unit yang berangkat dari kebutuhan dasar masyarakatnya, dan itu harus. Nah, itu salah satu dampak sosial selain juga dampak ekonomi yang akan didapatkan oleh BUMDes gitu. Bagaimana di desa kawan-kawan? Apakah BUMDes di desa kawan-kawan ini unit-unit usahanya sudah lebih tertata dan terlihat lebih baik? Kalau belum, ini menjadi yang harus kita dorong ke depan gitu loh. Kalau BUMDes kawan-kawan di desa belum mampu memberikan hasil yang maksimal dari segi pendapatan bagi desa gitu, atau menggerakkan ekonomi desa, nah ini harus didorong lebih cepat. Berikutnya, setelah itu ada, maka secara beriringan BUMDes juga harus berdampak secara sosial. Pemerintah desa harus sigap melihat itu, karena Permen nomor 3 ini mendorong BUMDes harus kembali terdaftar gitu ya. Dalam artian karena PP nomor 11 sudah
mengisyaratkan BUMDes sebagai badan hukum begitu. Sementara peraturan menteri ini ingin menguatkan itu gitu loh. BUMDes harus terdaftar secara legalitas. Ya. Nah, lantas bagaimana sebenarnya syarat pendaftaran gitu di BUMDes ini gitu loh. Nah, sebelum ke sana penting kemudian melihat ya kalau Bapak Ibu di desa harus melihat kebijakan melalui peraturan pemerintah nomor 11 gitu ya tahun 2021 di mana kegiatan usaha dan unit usaha BUMDesa sebagai badan hukum, BUMDes bisa langsung menjalankan usahanya maupun menjadi induk bagi usaha-usaha berbadan hukum di desa. Organisasi BUMDes sendiri terpisah dari pemerintah desa karena struktur tertinggi BUMDes itu adalah musyawarah desa. Baru ada penasehat, baru ada pelaksana operasional, baru ada pengawas. Ingat, struktur tertinggi organisasi dari BUMDes itu adalah musyawarah desa. Ini menjadi landasan dan kekuatan bahwasanya kalau ditanya BUMDes itu sebenarnya bermanfaat bagi masyarakat desa atau tidak. Nah, di PP nomor 11 ini meyakinkan dan menegaskan bahwasanya musyawarah desa menjadi salah satu kontrol bagi badan usaha milik desa yang ada di desa kawan-kawan. Nah, pendataan, pembinaan dan pengembangan serta pemeringkatan BUMDes harus dilakukan karena kebutuhan yang ada selama ini masih belum terfasilitasi dengan baik. Nah, PP ini mendorong itu gitu. Serta hal terakhir yang ada dalam PP nomor 11 tahun 2021 adalah modal dan aset BUMDes terkait dengan kejelasan penyertaan modal melalui dari desa berupa barang selain tanah dan bangunan yang dipindah tangankan menjadi aset BUMDesa. Tanah dan bangunan tetap bisa ambil manfaat ekonominya oleh BUMDes melalui skema kerjasama usaha. Nah, jadi pemeringkatan BUMDes ini berkaitan dengan ada kalau di kementerian itu selalu membuat peringkat itu, tidak hanya desa gitu ya, BUMDes juga dikasih peringkat. Ada peringkatnya terdiri dari maju yang paling atas, di bawahnya ada berkembang, di bawahnya ada pemula, di bawahnya ada perintis. Nah, BUMDes kawan-kawan di desa seperti apa? Semoga sudah masuk pada berkembang atau bisa lebih maju gitu ya. Nah, semoga demikian. Ini menjadi tolak ukur bagi Kementerian Desa untuk melihat sejauh mana kemudian BUMDes atau BUMDesma di desa itu bisa berkembang. Seperti kita ketahui bersama, Permen Desa nomor 3 tahun 2021 mendorong untuk semua BUMDes di Indonesia di desa-desa untuk mendaftarkan. Nah, bagaimana kemudian alurnya? Alur pendaftaran badan hukum BUMDesa melewati beberapa tahapan. Tahap pertama itu adalah pengajuan nama. Pengajuan nama ini berkaitan dengan nama baru atau perubahan nama. Kalau di desa kawan-kawan sudah ada nama BUMDesnya tapi tidak sesuai dengan formatnya, maka harus melakukan perubahan nama. Atau desa kawan-kawan baru membuat BUMDes, nah itu jauh lebih mudah karena namanya harus disesuaikan. Pengisian formulir elektronik di sistem informasi desa meliputi nama yang diajukan, jenis usaha BUMDes, nama desa, alamat, dan kedudukan. Nah, ini berkaitan dengan tidak hanya Perdes gitu ya, Perdes tentang BUMDes. Ini juga berkaitan dengan ADART BUMDes. Jadi kawan-kawan yang sudah punya BUMDes harus melakukan perombakan besar dalam artian secara legalitas. Cek lagi peraturan desa tentang BUMDesnya. Harus berubah, pasti. Ya, perubahan itu bisa merubah beberapa atau mengganti gitu. Misalkan kalau Perdesnya sudah tidak sesuai dengan aturan baru, maka harus ada penggantian Perdes tentang BUMDes. Kalau semua pasal misalkan harus dirubah, karena perubahan ini kan biasanya hanya 1 atau 2 atau 3 pasal, tidak sampai 25% dari pasal yang ada di Perdes sebelumnya. Tapi kalau sudah melebihi itu kayaknya diganti saja Perdesnya. Yang kedua, karena di sini ada nama, terus jenis usaha, maka dibutuhkan teman-teman harus melihat ADRT-nya kembali. Gitu ya. Nah, itu harus dirubah. Serta mengisi persyaratan elektronik. Jadi memang pendaftaran ini secara online gitu ya, bisa dilakukan secara online. Nama BUMDesa telah sesuai dengan ketentuan, bertanggung jawab penuh terhadap nama yang disampaikan. Dan itu harus dikirimkan terlebih dahulu karena nama ini menjadi penting gitu. Kalau di Kemenkumham sudah memberikan
tanggapan, misalkan akan ada balasan gitu, register pendaftaran dan namanya sudah bisa digunakan, maka masuk ke tahap berikutnya, tahap kedua, persetujuan nama. Nah, ini persetujuan nama ini misalkan ini terkait dengan di Kemenkumham ya. Tidak, misalkan kalau tidak memenuhi ketentuan akan ditolak secara elektronik, maka teman-teman di desa, kawan-kawan di desa harus merubah lagi nama itu. Nah, kalau namanya memenuhi ketentuan, misalkan akan keluar persetujuan dari menteri secara elektronik dengan output dokumen yang meliputi nomor pengajuan nama yang dapat dipakai, nama pemohon, tanggal pengajuan, tanggal kadaluarsa. Nah, ini tahap kedua. Jadi kalau dari Kemenkumham sudah datang, misalkan namanya sudah tepat, teman-teman kawan-kawan di desa akan mendapatkan informasi lebih lanjut. Nah, berikutnya tahap 3 adalah musyawarah desa. Musyawarah desa ini tentu berkaitan dengan banyak hal gitu, pertama perdes tadi. Yang kedua itu tentang ADRT, kepengurusan gitu ya, program kerja ini harus dilengkapi. Setelah lengkap, kemudian yang keempat, pendaftaran BUMDes ke Kementerian Desa. Tahap 1, tahap 2 tadi itu upaya desa dan BUMDes untuk mendaftarkan ke Kemenkumham. Mulai tahap ketiga dan tahap keempat ini adalah, terutama tahap keempat, ini merupakan bagian dari pemerintah desa dan BUMDes mendaftarkan ke pemerintah desa. Tentu ini juga pendaftaran melalui online gitu ya. Ada pengisian formulir elektronik di sistem informasi desa yang meliputi nomor pengajuan nama yang sudah didapat dari Kemenkumham tadi. Terus ada nama BUMDes, jenis BUMDes, nama administrasi desa, bidang usaha, jangan akan muncul secara otomatis kalau sudah terdaftar di Kemenkumham. Nah, beberapa data tambahan yang harus diupload atau diupload lah ya oleh kawan-kawan dari desa adalah berita acara musyawarah desa. Berita acara musyawarah desa ini terkait dengan misalkan perdesnya ada perubahan atau penggantian atau tidak, ADRT-nya disepakati gitu. Karena di dalamnya ada perdes, AD dan ART, staf program kerja. Ingat, program kerja itu menjadi poin penting untuk pendaftaran atau registrasi kembali BUMDes di Kemendes. Nah, ini menjadi penting. Ketika semua itu sudah lengkap, pengisian pernyataan elektronik, dokumen pendukung lengkap, isian formulir dan dokumen pendukung sesuai ketentuan, serta ada penanggung jawab dan bertanggung jawab terhadap isian dan dokumen pendukung, maka tinggal mensubmit itu ke sistem informasi desa yang dimiliki oleh Kemendes. Nah, tahap terakhir tentu adalah penerbitan sertifikat pendaftaran badan hukum. Ketika semua ini sudah lengkap, misalkan nama sudah disetujui oleh Kemenkumham, terus dalam musyawarah desa membahas perdes, membahas ADRT, membahas program kerja sudah lengkap ya, maka proses ini akan jauh lebih mudah. Nah, pertanyaannya dari kami desa bicara, sudah berapa banyak kemudian kawan-kawan di desa atau BUMDes kita yang sudah terdaftar terregister di Kemendes gitu. Nah, ada beberapa informasi data. Sebagai informasi saja, sudah ada sekitar 788 yang mendaftarkan nama BUMDesnya. Terverifikasi namanya ada 8.947. Mendaftar badan hukum ada 517. Terverifikasi dokumennya ada 90. Itu untuk BUMDes, badan usaha milik desa. Sedangkan untuk badan usaha milik desa bersama ada 550 mendaftarkan nama. Terverifikasi sudah ada 142. Mendaftarkan badan hukum 29, terverifikasi dokumen 0. Jadi untuk BUMDes hingga mungkin teman-teman bisa cek di bumdesa.kemendes.go.id ya. Nah, di situ ada informasi di bagian depannya ada informasi terkait berapa BUMDesma yang sudah mengakses. Kalau mau kita cek lagi, baru sedikit sebenarnya yang terverifikasi dokumennya gitu. Kita ada sekitar 74.000 desa terverifikasi dokumen itu baru 90. Nah, ini menjadi poin penting menurut kami desa bicara. Apa sebenarnya kendala yang terjadi ketika pemerintah pusat melalui Kementerian Desa melakukan kebijakan baru untuk pendataan dan verifikasi kembali
badan usaha milik desa yang ada di desa-desa. Apakah kebijakan ini susah diaplikasikan? Ataukah ada kekosongan peran yang tidak maksimal menurut saya dari pendamping desa? Karena pendamping desa penting dalam hal ini gitu. Bisa kita lihat kemudian. Karena yang terverifikasi baru 90. Nah, ini harus menjadi catatan bersama bagi pemerintah desa. Karena juga harus kita ketahui bersama, di desa itu cukup dinamis, termasuk kalau mau kita bilang politis ada. BUMDes ini tidak dilihat sebagai kepentingan bersama desa, bagaimana untuk meningkatkan ekonomi. Tetapi BUMDes ini masih dilihat secara politis gitu. Ya bisa saja terjadi kemudian pemerintah desa acuh tak acuh dengan BUMDes ya, karena nggak menguntungkan buat pemerintahan gitu. Nah, ini yang gagal menurut saya ketika kemudian pemerintah desa, baik itu perangkat desa maupun kepala desa hingga BPD tidak melihat bahwasanya BUMDes ini menjadi kekuatan desa besok dalam hal penguatan dan penggerakan ekonomi. BUMDes ini bisa menjadi salah satu upaya pemerintah desa untuk mensejahterakan masyarakat di desa. Karena tidak semua bisa dilakukan oleh pemerintah desa, maka harus berbagi peran. Nah, ini yang harus dipahami gitu. Apa dampaknya bagi pemerintah desa? Jelas, BUMDes akan menghasilkan pendapatan yang akan kembali masuk ke desa sebagai PA desa, pendapatan asli desa. Nah, ini yang harus dilihat. Mau sampai kapan kita bergantung pada dana desa? Sekarang saja dana desa itu sudah tidak bisa digunakan secara maksimal gitu. Dalam artian ada aturan dari pemerintah pusat melalui kementerian, harus ini, harus yang ini, harus yang ini. Gitu. Inovasi desa itu tidak akan terjadi kalau harus begini, harus begitu, harus begini. Nah, PA desa bisa ditingkatkan melalui BUMDes ini. Nah, itu yang harus menjadi sedikit men-switch cara berpikir gitu. Harapan kami dari Desa Bicara, BUMDes bisa melakukan itu dan mampu memaksimalkan potensi dan aset yang ada di desa. Karena undang-undang desa menjamin pengelolaan aset dan ekonomi di desa untuk penguatan dan pengembangan ekonomi, untuk kesejahteraan masyarakat. Itu bisa dilakukan oleh desa. Salah satunya melalui badan usaha milik desa. Nah, harus kita pahami juga musyawarah desa menjadi organisasi tertinggi dari BUMDes. Alat kontrolnya nanti di sana, masyarakat bisa mengontrol di sana. Nah, pemerintah desa, baik itu kepala desa, aparatur desa maupun BPD harusnya bergerak cepat melihat situasi dan perkembangan kebijakan ini gitu. Karena BUMDes ini butuh dorongan gitu, butuh dukungan yang maksimal. Karena musyawarah desa itu bicara perdes nanti. Perdes yang mendukung BUMDesnya. Di musyawarah desa akan bicara HDRT. HDRT ini sangat penting bagi BUMDes karena di sana ada nanti unit-unit apa saja yang akan dikelola oleh badan usaha milik desa. Nah, ini harus dilihat sebagai upaya bersama untuk menggerakkan. Apalagi di situasi saat ini, misalkan desa-desa yang jauh dari akses listrik, desa-desa yang susah akses air, desa-desa yang misalkan susah dari akses kebutuhan dasar lainnya. Kayaknya BUMDes harus bisa memfasilitasi itu. Apalagi desa-desa yang punya potensi alam, yang punya aset, sumber daya alam yang cukup melimpah. Nah, itu harus dikelola desa. Jangan sampai kemudian desanya secara aset dan potensi tinggi, tetapi kemudian pendapatan PA desa dari sana nggak muncul, nggak ada. Nah, BUMDes ini kami harapkan sebagai penguat. Melihat BUMDes, pemerintah desa, BPD, kepala desa maupun aparatur desa lainnya, kawan-kawan di desa melihat BUMDes harus secara utuh gitu. Karena ini menjadi satu kekuatan yang bisa menghasilkan pendapatan asli desa secara maksimal di desa kalau dikelola dengan baik dan benar gitu. Baik dan benar ini tentu kita harus menyiapkan orang-orang terbaik dari desa untuk mengawal, menggerakkan BUMDes ini. Kalau ditanya, selama ini nggak terkelola dengan baik,
Maka melalui kebijakan-kebijakan yang baru, PP nomor 11 tahun 2021 tentang BUMDes, Permen nomor 3 tahun 2021 mendorong bahwasanya masyarakat bisa mengontrol, bisa melihat, bisa mengawasi kemudian perkembangan badan usaha milik desa melalui musyawarah desa. Melalui musyawarah desa. Nah, semoga upaya pendaftaran badan usaha milik desa yang dimiliki oleh desa kawan-kawan bisa lancar, bisa sesuai dengan persyaratan administratifnya. Tentu kita butuh teman, termasuk pendamping desa. Kalau pendamping desa tidak bisa mendampingi proses pendaftaran ini, maka harus diajak lebih kencang untuk berlari pendamping desanya. Saya ambil contoh misalkan di Kecamatan Panai Tengah, Kecamatan Panai Hulu, Kecamatan Panai Hulu. Kalau kita cek di bumdes.kemendes.go.id, belum banyak kemudian BUMDes yang terverifikasi dokumennya di Kemenkumham maupun terverifikasi lagi di Kementerian Desa. Ini harus jadi catatan bersama ketika kebijakan mendorong BUMDes menjadi kekuatan ekonomi baru di desa, itu sebagai salah satu upaya untuk menggerakkan dan mensejahterakan masyarakat di desa. Itu dulu video hari ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan walau situasi hari ini sedang tidak baik-baik saja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam berdesa.